Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Kisagara bangkit dengan napas terengah, nafasnya berat. Darah menetes dari bibirnya. Kabut putih yang tadi melindunginya mulai menipis. Tanda tenaga dalamnya hampir habis. Kilingsir melangkah santai menatap Kisagara dengan senyum kejam. Sudah selesai, pendekar tua. Ia mengangkat kaki, menjejak dada Kisagara hingga terdengar bunyi retakan kecil. Kisagara meringis menahan sakit, napasnya sesak. Tenagamu memang besar, tapi tubuhmu sudah rentah. Biarkan aku bantu kau menutup hidupmu dengan cara yang indah. Ia mengangkat kaki kirinya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan dada Kisagara. Kirano tak bisa berbuat apa-apa, luka yang diterimanya juga cukup banyak. Tak akan sempat untuk dirinya menyerang setan itu. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat dari arah kegelapan hutan, menghantam wajah Kilingsir dengan keras, hingga tubuhnya terpental jauh, menghantam batang pohon besar dan membuat separuh wajahnya remuk. Setan nalas, siapa yang berani menyerangku tiba-tiba? Kilingsir mengedarkan pandangan dengan satu matanya karena satunya sudah hancur, meski nantinya juga akan kembali utuh. Tampak seseorang berdiri di hadapan Kisagara menatap lurus ke arah setan yang sedang merangkak bangkit. Tangannya berasap, kulitnya memerah samar oleh tenaga dalam yang masih menguar dari dalam tubuhnya. Kisagara membelalak, suara napas itu, sikap berdirinya, getaran auranya, semuanya sangat ia kenal. Tidak mungkin. Sosok itu menoleh sedikit ke belakang, menatapnya dengan senyum kecil yang menenangkan. Sudah lama sekali, Sagara. Mengapa terbaring di tanah? Nanti kau masuk angin. Kisagara nyaris tak bisa berkata apa-apa, tenggorokannya tercekat. Aryasena, apa ini benar kau? Ya, tidak salah lagi. Itu adalah Mbah Arya yang sebelumnya merasakan sesuatu yang tidak asing baginya. Dulu sewaktu mendapatkan sambutan dari Teratai Putih, mereka pernah merasakan kabut yang diciptakan dari ilmu Sagara. Maka dari itu Mbah Arya langsung membelokkan stang motornya menuju arah terjadinya bentrokan. Dan benar, perasaan itu mempertemukan mereka kembali dengan kejadian tak terduga. Biar aku bantu dirimu memulihkan diri. Kirano tertegun menegaskan sosok yang ingin membantunya itu. Perasaannya sangat familiar saat melihatnya. Kau siapa? Mengapa aku seperti mengenalmu? Ternyata umur sudah membuatmu lupa ya, Rano. Kisagara ikut menoleh ke arah orang tersebut. Berbeda dengan Kirano, Kisagara justru langsung mengenali sosok tersebut. Seno, apa itu kau? Sudah lama sekali ya. Wes nostalgianya nanti lagi. Kayaknya setan itu bakal marah. Setan itu tampak begitu kesal dengan serangan dadakan Mbah Arya.
Lebih-lebih tinju itu seolah mengingatkan Kilingsir dengan sesuatu. Manusia-manusia bau tanah berani sekali bermunculan dan menyerang tiba-tiba. Apa kalian tidak tahu yang kalian hadapi adalah malaikat pencabut nyawa? Mau mati cepat kalian, ha? Kau bilang manusia bau tanah. Kalau kami bau tanah, lalu kau sendiri apa? Manusia bangkai atau mungkin setan bangkai? Ke barat, cari mati ke rupanya. Wajah Kilingsir yang sebelumnya hancur kini kembali utuh seperti sebelumnya. Meski masih terlihat seram, Baharia dibuat terkejut melihatnya. Siapa yang cari mati? Aku kesini untuk bertemu teman lama kami. Sengaja Baharia beradu argumen dengan Kilingsir guna memberi waktu pada Sena untuk memulihkan Kisagara dan Kirano. Dirinya sadar kalau setan itu tidak akan mudah untuk ditumbangkan, melihat tubuhnya yang utuh kembali. Kilingsir mengepalkan tangannya. Samar asap hitam keluar dari kepalan tangan itu. Baharia langsung bersiap. Dari tangannya juga mengeluarkan asap putih dari ajian Brajamusti miliknya. Aku tak tahu siapa kau, tapi melihatmu menggunakan ilmu itu membuatku merasa sedikit kesal. Kilingsir melesat dengan cepat melancarkan tinju setan hitamnya. Baharia dengan sigap juga melakukan pergerakan. Tinju keduanya bertemu hingga menciptakan ledakan yang mendorong keduanya ke belakang. Ternyata benar ajian Brajamusti. Setan itu tersenyum sinis. Serangan barusan hanya untuk memastikan kalau dirinya tidak salah. Hanya ajian Brajamusti yang mampu mengimbangi tinju setan hitam miliknya. Dan dirinya tak menyangka bertemu penggunanya di zaman yang sudah jauh berbeda ini. Agaknya setan itu kesenangan seperti mendapatkan lawan yang layak. Beri aku sedikit hiburan orang tua. Jangan cepat mati. Kabut malam menuruni lereng bukit Lingsir seperti selendang gaib yang menutupi pandangan. Udara lembab menusuk tulang, membawa bau tanah dan kemenyan basi. 5 pemuda perlahan menapaki jalan setapak yang menanjak. Aswan di depan disusul Panji, Suko, Reza, dan Kuncoro. Langkah mereka pelan tapi pasti, tak satu pun berani bersuara. Hanya suara ranting patah di bawah kaki dan desis angin yang terdengar seperti bisikan dari balik pepohonan. Semakin mereka mendaki, bau busuk mulai menyengat, campuran antara daging busuk dan bau darah basi. Bau itu datang bahkan sebelum mereka benar-benar memasuki kawasan Bukit Lingsir. Panji spontan menutup hidung dengan kerap bajunya. Bau apa ini? Kelima orang itu seketika mengendus. Bau yang sama tercium oleh hidung mereka. Mungkin bau hewan mati. Atau mungkin... Reza perlahan menoleh ke arah makhluk gondrong yang berada di sampingnya, namun terlonjak ketika Kuncoro sudah lebih dulu memandang wajahnya di samping Reza. Apa? Mau ngomong kalau iki bau dari aku? Tegas Kuncoro, sudah bisa menebak isi pikiran Reza lebih dulu. Ora coro. Sudah, jangan pikirkan. Terus saja, kita nggak bisa lama-lama. Mereka harus bergegas menuju makam setan alam kubur. Meski Kisagara dan Kirano memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi tetap saja lawan mereka adalah setan alam kubur yang tidak bisa dikalahkan begitu saja. Semakin jauh mereka melangkah, bau busuk itu semakin menjadi-jadi, seperti bangkai yang dibiarkan begitu saja. Hingga di tengah perjalanan, Reza yang berada di belakang tiba-tiba berteriak. Kakinya tersandung sesuatu. Wah, jangkrik! Semua menoleh. Reza melompat ke belakang dengan wajah jijik. Di bawah kakinya tampak sepotong tangan manusia. Jari-jarinya masih utuh, namun kulitnya mengelupas dan sudah digerogoti belatung. Ada apa sah? Reza hanya menunjuk potongan yang sudah dikerumuni belatung.
Dirinya terasa mual saat melihatnya. Tangan manusia? Apa mungkin ini tangan salah satu murid Giri Ulo? Aswan menatap ke arah yang lebih jauh, matanya tajam seperti sedang mencari sesuatu di tengah kabut. Dari kejauhan samar-samar tampak bayangan hitam kecil bergerak, seolah sedang mengerumuni sesuatu yang mempersempit pandangannya. Dompet talas. Benar saja, di balik pepohonan yang basah tampak sekumpulan makhluk berkulit legam dan bermata merah sedang mengelilingi beberapa jasad manusia berpakaian serba hitam. Mereka melahap daging-daging busuk itu dengan lahap. Suara kunyahannya seperti tulang yang patah. Panji menelan ludah. Ia melangkah perlahan mendekati salah satu jasad terdekat. Tampak leher jasad itu koyak seperti disayat benda tajam. Panji mengenali pakaian itu, baju khas murid padepokan Giri Ulo dengan lambang ular melingkar di bagian dada. Mereka murid Giri Ulo yang diceritakan Bagaskara. Suko ikut mendekat, menunduk melihat luka di tubuh korban. Lehernya ditepas sekali, bersih, bukan serangan binatang, bukan juga manusia biasa. Lihat bagian dadanya, bekas terbakar dari dalam. Sukmanya disedot sampai kering. Hening sesaat, angin lembah seperti ikut menahan napas. Kini mereka hendak melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba demit alas yang tengah berpesta itu menoleh bersamaan. Puluhan pasang mata merah menyala menatap ke arah mereka. Reza menengguk ludah. Kayaknya mereka gak senang kita di sini. Suko segera bersiaga, tangannya meraih gagang keris di pinggang. Tapi Aswan mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak bertindak. Terus jalan saja. Mereka tidak akan mengusik. Tanpa ragu Aswan melangkah lebih dulu, disusul Panji, Suko dan dua koplak di belakang. Panji memperhatikan Aswan yang berjalan di depannya. Panji tidak yakin apa yang ia rasakan ini benar atau tidak. Ada yang aneh dari pemuda di depannya itu. Saat ia melewati cahaya redup bulan yang menembus kabut, Panji yang penasaran bergeser ke samping. Dan seketika terkejut melihat mata Aswan tidak nampak seperti mata manusia normal. Samar berkilat kuning keemasan seperti mata harimau yang siap menerkam. Panji melihatnya jelas. Dingin menjalar di punggungnya, tidak tahu apakah itu ilusi atau memang bagian dari sesuatu yang selama ini disembunyikan Aswan. Terlebih demit-demit alas justru merangkak mundur, menundukkan kepala, bahkan sebagian menyingkir ke semak ketika Aswan melewati mereka. Wes jalan wae Panji, itu tetep Aswan. Panji semakin kebingungan. Sebenarnya siapa pemuda-pemuda yang baru dirinya kenal ini? Mereka semua tampak seperti sekumpulan orang-orang berkemampuan khusus. Panji sendiri baru pertama kali melihat demit alas dari dekat. Biasanya dirinya hanya melihat kelebatan bayangan saja. Rupanya demit alas itu cukup menyeramkan bagi Panji. Tapi mereka yang tidak diketahui oleh Panji seolah sudah terbiasa melihatnya. Setelah melewati kumpulan jasad itu, jalan setapak membawa mereka ke hutan yang lebih pekat dan aneh. Pohon-pohon beringin tumbuh raksasa. Sulurnya menjuntai seperti tali usus hitam. Kabut makin tebal, udara seolah menolak masuk ke paru-paru. Aswan menghentikan langkah untuk menajamkan indera pendengarannya. Hutan ringin Bukit Lingsir rasanya berbeda. Beda bagaimana? Seperti ada sesuatu yang menjaga. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tengah Bukit Lingsir, sebuah area lapang kecil yang diapi dua pohon beringin besar. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah gundukan tanah dengan nisan dari batu tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Nisan itu berlumut, namun anehnya gundukan tanahnya masih tinggi, seperti kuburan baru. Panji melangkah mendekat menatap aksara di nisan itu. Tulisan ini seperti mantra segel.
Mungkin ini makam setan alam kubur itu. Panji hanya mengangguk. Tidak salah lagi kalau ini adalah makam setan alam kubur yang dikatakan oleh Kisagara sebelumnya. Seharusnya jasad Haji Baran di sekitar sini. Aswan mengedarkan pandangan mencari jasad teman Panji. Semua orang juga memperhatikan sekitar, akan tetapi mereka tidak menemukan jasad apapun di sana. Tiba-tiba Suko menunduk melihat bercak seperti darah. Dirinya menyentuh tanah lalu menciumnya. Bau amis seperti bekas darah. Bau darah? Ada apa, Suko? Ini mas seperti bercak darah. Aswan ikut merasakan hal yang sama. Aroma besi yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan tanah lembab. Ia berjongkok mengikuti bercak darah yang mengarah ke makam keramat itu. Darah ini mengarah pada makam. Apa mungkin itu darah setan alam kubur? Aswan menggeleng. Dirinya masih ingat saat memutuskan tangan Kilingsir. Darah yang menetes ke tanah saat itu berbeda dari darah biasa. Jelas ini bukan darah setan itu. Tidak, Panji. Ini darah manusia. Berarti yang dikatakan Reza benar. Mungkin darah temanmu, Panji. Saat dia melarikan diri mungkin darahnya jatuh ke makam ini, dan tanpa sengaja membuka segelnya. Yo, kan aku bilang juga apa? Hebat gue ya. Panji menatap makam itu lama lalu bertanya pelan. Kalau begitu di mana jasad Haji Baran sekarang? Aswan memandangi gundukan tanah itu dalam diam. Kalau jasadnya tidak ada di sekitar sini, mungkin jasadnya ada di bawah sini menggantikan tempat setan alam kubur. Jadi maksudmu Haji Baran dikubur oleh setan itu? Mungkin untuk menggantikannya. Apa itu artinya makam ini tidak boleh kosong? Aswan menatap lama lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, Panji, tapi kalau benar begitu, berarti setiap segel punya pengganti dan setiap yang terlepas harus ada yang terkurung. Kabut malam semakin menebal. Pohon-pohon beringin di sekeliling mereka bergoyang pelan meski angin tidak berhembus. Reza menatap makam di tengah dua pohon beringin besar itu dengan wajah ragu. Kabut tebal menutupi sekeliling mereka dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Ia menelan ludah pelan lalu berbisik. Itu berarti kita harus menggali makam ini. Suasana hening sejenak. Aswan, Suko, dan Panji seketika menoleh bersamaan ke arah Reza dan Kuncoro yang berdiri bersebelahan. Aswan menatap mereka tanpa ekspresi. Ya, kalian berdua yang gali. Kami bertiga berjaga kalau setan alam kubur datang. Mendengar itu Reza dan Kuncoro langsung mundur setapak. Hehehe, Sekwan. Masalahnya ini kan makam keramat. Gali sembarangan itu bisa kualat. Iya bener. Kalau tiba-tiba yang nongol bukan Haji Baran, tapi setannya piye? Kami belum siap ketemu malaikat pencabut nyawa model begitu. Aswan mendekat pelan, tatapannya tajam seperti mata binatang malam. Kalau begitu kalian mau pilih mana? Menggali makam ini atau menghadapi setan alam kubur langsung? Reza dan Kuncoro langsung terdiam. Mereka saling berpandangan dan hanya butuh 3 detik untuk sepakat tanpa kata. Ya wes, kami kali aja. Daripada harus hancur berantem sama setan yang gak bisa hancur. Aswan tidak menanggapi. Ia mengambil sebatang kayu dari sekitar makam lalu mematahkannya jadi 2 dengan 1 tangan. Ujungnya dibentuk runcing seperti tombak kecil. Kemudian ia menyerahkan masing-masing 1 batang pada Reza dan Kuncoro. Gunakan ini, jangan berhenti sampai jasadnya kelihatan. Reza menerima batang kayu itu dengan wajah getir. Wah, kayu besar kan nih. Kayu takdir maksudnya. Gumamnya pelan, membuat Kuncoro hampir tertawa tapi terpaksa menahannya. Tanah di sekitar makam terlihat lembek dan gelap saat Reza memasukkan kayu itu pertama kali ke tanah. Angin langsung berhembus kencang.
Sulur pohon beringin di atas kepala mereka bergoyang liar dan kabut seolah hidup, berputar di sekitar gundukan tanah itu. Teruskan, jangan berhenti. Reza menatap sekeliling dengan gelisah tapi mengikuti perintah. Bersama Kuncoro ia mulai menggali, melempar tanah sedikit demi sedikit. Setiap sodokan kayu menimbulkan suara aneh seperti napas dari dalam bumi. Tiba-tiba dari lubang galian itu keluar asap hitam pekat. Asap itu melesat ke udara, lalu menghilang ke arah kegelapan hutan. Apa itu ya? Apa jangan-jangan ada jebakan mantranya? Tidak usah dihiraukan, itu bukan jebakan atau semacamnya. Tetap lanjutkan, aku akan menjaga kalian. Jika Aswan sudah berkata begitu, tidak ada yang harus mereka takutkan lagi. Reza dan Kuncoro tetap melanjutkan galian makam keramat tersebut tanpa menghiraukan apapun lagi. Mereka harus cepat untuk menemukan jasad Aji Baran sebelum setan alam kubur datang. Aswan, Panji, dan Suko berjaga di 3 sisi mengelilingi makam. Khawatir ada hal buruk yang akan datang, hingga suara ranting patah dari arah hutan yang ada di depan Suko membuatnya memicikan mata ke arah kegelapan tersebut. Aku dengar suara ranting patah. Ada yang datang. Aswan segera menyuruh Panji dan Suko mundur membentuk lingkaran. Jaga sekeliling makam, apapun yang terjadi jangan sampai mereka mendekat ke arah Reza dan Kuncoro. Ketiganya berdiri mengelilingi makam bersiap menghadapi apapun yang datang. Suara gemerisik makin jelas dari arah semak-semak, sesuatu bergerak. Dan perlahan bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Jasad-jasad manusia dengan tubuh membusuk, sebagian tanpa kepala, sebagian dengan perut terburai. Mereka melangkah kaku namun pasti, mata kosong mereka menatap makam itu. Itu jasad murid-murid Giriula. Kenapa mereka tiba-tiba hidup dan kesini? Setan itu pasti sudah menggunakan ilmunya untuk menjaga makam ini agar tidak ada yang menggalinya. Aswan memahami asap hitam yang tadi keluar dari makam. Salah satu mayat hidup itu tiba-tiba menyerang Aswan dengan gerakan cepat. Aswan menangis selalu menghantam dada mayat itu keras sekali. Tubuh busuk itu terpental menghantam batang pohon, tapi perlahan bangkit lagi. Suko menghunuskan kerisnya menebas leher mayat lain yang menyerangnya dari belakang. Kepala mayat itu terlempar, namun beberapa detik kemudian menyatu kembali di atas tubuh. Ini mustahil. Mereka sudah mati, hanya tubuh yang dikendalikan. Aswan menangkis satu serangan lagi, lalu membanting tubuh mayat itu ke tanah. Tapi tidak lama kemudian makhluk itu merangkak bangkit. Di sisi lain, Reza dan Kuncoro menggali sekuat tenaga. Peluh membasahi wajah, tangan mereka penuh tanah. Cepetan Coro, aku ngerasa bau mayatnya makin dekat. Aku juga nyium, tapi bukan bau mayat, bau keringatku sendiri, Za. Aswan menahan satu serangan lagi, tapi kali ini ia terdorong ke belakang. Panji menatap Ade, setiap pukulan mayat-mayat itu seperti punya tenaga dalam. Serangan mereka tak lagi asal, tapi berirama dan berat, seolah ada kesadaran yang mengatur. Suko semakin kewalahan. Mereka gak berhenti-berhenti. Aswan menyipitkan mata, ada sesuatu yang tak beres. Ia mulai merasa hawa asing mengalir di sekeliling mereka, hawa pekat yang dingin namun hidup. Dari dalam kalung yang menggantung di lehernya, suara berat dan tenang terdengar di dalam pikirannya. Aswan, itu bukan sekedar mayat hidup. Itu ilmu rogo peteng. Kau percuma menghancurkan mereka, tubuh mereka akan selalu kembali utuh. Kau harus menahannya, bukan memusnahkannya. Aswan terdiam sejenak mengenali suara itu. Asoka, si macan putih yang bersemayam di kalung Pasopati. Menahan mereka. Tatapannya beralih ke arah Reza dan Kuncoro yang masih menggali. Ia mendapatkan ide ketika melihat batang kayu yang digunakan Reza dan Kuncoro untuk menggali.
Mereka tidak ada habisnya. Panji mulai kelelahan menggunakan tenaga dalam tanpa henti telah menguras banyak tenaga. Ahson mengambil 3 batang kayu yang tergeletak di tanah, lalu menancapkannya ke tubuh mayat terdekat dengan satu gerakan cepat. Tubuh mayat itu terpaku di tanah, menggeliat keras tapi tidak bisa bangkit lagi. Begini caranya. Bagus, kau memang cepat memahami situasi. Ahson terus bergerak cepat, menancapkan satu persatu kayu ke tubuh mayat-mayat hidup yang menyerang. Setiap kali kayu menembus daging busuk itu dan menancap ke tanah, tubuh mereka berhenti bergerak. Bahkan ada satu yang ditancapkan Ahson ke batang pohon beringin, membuat tubuhnya menggantung menggeliat tanpa bisa turun. 10 mayat hidup kini terpasung di berbagai tempat, mengerang tanpa bisa bebas. Peluh makin deras mengalir di wajah Reza dan Kuncoro. Tanah sudah setengah terbuka, udara di sekitar makin pengap. Dan dari lubang itu mulai tercium bau busuk menyengat bercampur anjir darah. Tiba-tiba Reza berteriak, "Aku nemu sesuatu!" Semua langsung menoleh. Ahson dan Panji segera mendekat, membantu menggali sisa tanah yang menutupinya. Perlahan bentuk tubuh mulai terlihat, seorang pemuda dengan tubuh kurus kering tinggal tulang tanpa darah sedikit pun. Panji membeku, matanya memanas. Ajibaran. Ia berlutut di sisi jasad itu, tangannya gemetar menyentuh wajah sahabatnya. Dingin, kosong, tubuhnya seperti disedot habis dari dalam. Tak tersisa energi kehidupan. Ahson menatapnya dalam diam. Sukmanya sudah diambil. Yang tersisanya wadah kosong. Ini pasti ulah setan sialan itu. Panji geram membayangkan bagaimana sahabatnya menderita saat di akhir hayatnya. Panji merasa sangat bersalah karena tidak bisa membantunya di waktu yang tepat. Namun sekarang mereka tidak ada waktu untuk menyesali hal tersebut. Selama setan alam kubur masih berkeliaran, nyawa akan tetap terus berjatuhan. Mereka harus bergegas membantu Kisagara dan Kirano untuk menghentikan setan alam kubur. Reza, Coro, kalian kembali ke desa untuk membawa jasad Ajibaran. Kami akan ke tempat Kisagara dan Kirano. Kali ini tanpa penolakan, Reza dan Kuncoro menerima perintah tersebut. Tenaga mereka juga sudah terkuras untuk menggali makam keramat itu. Jika memaksakan untuk ikut, malah justru akan merepotkan yang lainnya. Ya wis, kalian hati-hati, pulang dengan formasi lengkap. Sementara itu di tempat Kisagara, setan alam kubur menghentikan amukannya ketika beradu pukulan pada Mbah Arya. Sudah lama sekali dirinya tidak bertemu dengan pengguna ajian Braja Musti yang mampu menandingi tinju setan hitam miliknya. Jika kau mampu menggunakan ajian Braja Musti itu, artinya kau adalah lawan yang pantas untukku. Jangan mati cepat ya. Hidup dan mati adalah takdir sang pencipta, bukan setan tua kuro sepertimu. Bagus, itu berarti kau datang menjemput kematianmu. Dengus setan alam kubur bermaksud menyerang, tapi dia tidak melanjutkan niatnya ketika melihat 2 sosok tubuh berdiri di sampingnya. Entah aku harus bahagia atau apa, kekhawatiranku seketika menghilang dengan kedatanganmu, Arya. Ini benar-benar membuatku kembali ke masa lalu. Kenapa kalian tidak duduk dan menonton saja? Kalian sudah cukup menerima luka-luka itu. Kau masih sama seperti dulu, Arya. Selalu ingin berjuang sendiri, tapi lawan kali ini tidak bisa diremehkan. Dia adalah setan yang sudah banyak menumbangkan banyak pendekar di masa lalu. Moso, aku baru dengar ada setan pendekar. Benar, dia dijuluki si pencabut nyawa para pendekar.
Kisahgara menjelaskan pada Mbah Arya mengenai setan alam kubur yang mereka hadapi saat ini. Bahkan hampir membuat nyawanya melayang jika saja Mbah Arya tidak datang tepat waktu. Meski Kisahgara dan Kirano menceritakan kengerian setan itu, Mbah Arya masih tampak biasa saja. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam dirinya. Setan alam kubur yang sejak tadi dia memperhatikan semakin kesal karena dihiraukan. Bocah-bocah tua sialan, apa yang kalian ributkan? Mbah Arya tidak mengacuhkan bentakan orang itu, melainkan mendekati orang itu dan bertanya dengan suara menyelidik. Kaukah yang bernama setan alam kubur? Keparat, satu orang lagi yang tidak mengenal namaku harus mampus. Setan alam kubur langsung menyerang Mbah Arya dengan ganas. Mbah Arya tersentak kaget. Bukan saja serangan lawan kuat dan dahsyat, tapi juga dari sekujur tubuhnya menyebar bau busuk yang mengganggu pernapasannya. Hati-hati Arya, kuku-kukunya amat beracun. Mbah Arya memperhatikan dengan seksama. Serangan yang dilakukan lawan lebih banyak mengandalkan cakar kaki dan tangannya. Dan dia pun sudah mencium hawa beracun dari situ. Maka Mbah Arya terpaksa harus berhati-hati sekali menghadapinya. Sial, ternyata kau berisik juga rupanya. Tapi sebentar lagi kau akan mampus di tangan setan alam kubur. Nyawa seseorang itu bukan kau yang menentukan. Jadi jangan harap aku takut dengan gertakan itu. Kurang ajar, kau pikir bisa bertingkah di depan setan alam kubur? Kiat! Mbah Arya tersentak kaget. Tiba-tiba saja dari telapak tangan setan alam kubur menderu seberkas angin hitam bergumpal dan menimbulkan ledakan dahsyat ketika menghantam beberapa batang kecil pohon yang langsung tumbang menjadi serpihan kecil. Udara di sekitar tempat itu langsung terasa pengap seperti mengandung racun hebat. Kisahgara yang menyadari bahaya itu segera membantu Mbah Arya untuk menghempaskan asap beracun setan alam kubur dengan ilmunya. Perlahan seiring dengan gerakan tangannya, angin menderu menghempaskan kepulan asap beracun itu. Mbah Arya yang masih menghindari serangan Kilingsir masih sempat memberi jari jempol pada Kisahgara, membuat Kisahgara seketika menyeringai. Sial, mampus kau, mampus! Bentaknya kesal sembari menghamburkan pukulan setan hitam berkali-kali ke arah Mbah Arya. Namun serangan membabi buta itu tidak satupun mengenai Mbah Arya yang menanganinya dengan ketenangan. Tiap kali tinju hitam itu melesat, Mbah Arya sudah lebih dulu berkelit, membuat pukulan itu hanya menghantam angin. Bahkan Mbah Arya mampu melancarkan serangan balik dengan ilmu bela diri yang diperkuat amalan penguat raga. Meski sama halnya dengan serangan Kilingsir, setan itu juga mampu menangkis dan menghindar serangan tersebut. Ketika Mbah Arya ingin meninju wajahnya dengan ajian Braja Musti, setan alam kubur lebih dulu melompat berputar di udara, berdiri beberapa meter di hadapan Mbah Arya dengan seringai puas. Aku tak menyangka di zaman ini masih ada manusia yang mampu menandingi gerakanku. Siapa namamu orang tua? Mbah Arya tak segera menjawab. Kedua matanya menatap tajam, lalu sedikit tersenyum. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Namaku tak pantas disebut oleh makhluk yang sudah menodai kematian. Kalimat itu seperti pisau yang menancap dalam dada Kilingsir. Wajahnya yang pucat berubah merah keunguan, matanya berputar liar, menahan amarah yang sudah tidak terbendung. Keparat! Tubuhnya yang kurus mulai bergetar, lalu perlahan mengeluarkan asap hitam pekat. Di setiap pori-porinya, uap hitam itu menyembur seperti api yang tak berwarna. Bau anyir darah bercampur dengan hawa busuk memenuhi udara, membuat Kisahgara dan Kirano yang berdiri tak jauh harus menutup hidung mereka. Arya, hati-hati.
Namun Baharia justru melangkah maju tanpa gentar sedikit pun. Dalam sekejap mata Kilingsir lenyap dari pandangan, halnya kilasan bayangan hitam yang berkelebat cepat di udara. Angin seakan membelah dirinya menciptakan suara. Cakar hitamnya sudah berada di sisi tubuh Baharia, tapi saat serangan itu hampir mengenai leher, tiba-tiba tubuh Baharia miring ke bawah, menghindar dengan gerakannya begitu halus dan cepat, lalu membalas dengan tinju ke perut lawan. Kilingsir terdorong ke belakang, tapi segera memutar tubuh dan menjejak tanah, menatap Baharia dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin kau bisa menghindari itu? Senyum tipis muncul di bibir Baharia, tapi ia tahu bukan dirinya yang patut disyukuri. Matanya menelisik sekilas ke arah belakang, di mana Mbah Seno sedang duduk bersila di atas tanah yang basah. Kedua telapak tangannya saling menangkup dari tubuh Mbah Seno. Cahaya lembut berwarna kuning keemasan memancar, bergerak pelan menyelimuti tubuh Baharia. Ilmu itu bukan sembarang ilmu, itu adalah ajian Wiragadaya. Kemampuan yang mampu menguatkan seseorang, menghapus letih, dan menajamkan indera hingga 10 kali lipat. Rupanya bukan hanya satu. Dasar manusia curang, kalian pikir bisa menang hanya dengan mengandalkan doa dan sihir murahan itu? Curang, yang curang adalah kau yang menukar jiwamu hanya demi kekuatan. Pertarungan kembali pecah, kedua sosok itu bergerak secepat kilat. Tubuh mereka berkelebat di antara kilatan cahaya petir. Terkadang Baharia menendang, terkadang meninju. Setiap gerakannya diimbangi oleh serangan cakar Kilingsir yang tidak kalah cepat. Benturan tenaga dalam membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Batu-batu kecil terangkat melayang. Kisagara dan Kiranu hanya bisa berdiri menyaksikan, wajah mereka tegang, nafas tertahan. Luar biasa, aku tidak pernah menyangka Arya masih menyimpan tenaga sebesar itu. Kisagara menatap dengan dahi berkerut. Dia memang luar biasa, tapi ingat, Kilingsir bukan makhluk yang mengenal lelah. Dan benar saja, sementara napas Baharia mulai berat, Kilingsir masih berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda kelemahan di tubuh busuknya. Ia bahkan tertawa di sela pertarungan, membuat bulu kuduk berdiri. Kau kuat manusia, tapi kekuatanmu hanyalah percikan kecil dari api yang sudah padam. Sementara aku adalah api itu sendiri. Kilingsir merentangkan tangan, udara di sekelilingnya bergemuruh. Asap hitam menyebar lebih lebat, lalu berputar membentuk pusaran di sekitar tubuhnya. Tanah di bawah kakinya menghitam dan retak, setiap langkahnya meninggalkan bekas seperti bara yang membakar bumi. Baharia menahan napas, tubuhnya kini terasa berat meski tenaga dari Mbah Seno masih mengalir. Setiap gerakan Kilingsir kini seperti bayangan yang menembus ruang. Saat ia menendang, tubuhnya seolah berpindah tempat. Saat mencakar, udara pun ikut terbelah. Satu kali serangan berhasil mengenai bahu Baharia, darah memercik, namun ia tetap berdiri, memejamkan mata sesaat menenangkan pikirannya. Aku tidak bisa terus begini. Melihat itu, Mbah Seno memusatkan tenaganya lebih dalam. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, membentuk lingkaran samar di bawah Baharia. Tahan sedikit lagi, Arya. Kilingsir merasakan perubahan itu, hawa suci yang menyakitkan bagi tubuhnya. Ia meraung, kemudian melesat maju untuk menyerang Mbah Seno. Namun Baharia sudah tahu niat itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melompat menahan cakar Kilingsir dengan kedua tangannya. Ledakan besar kembali terjadi, menyilaukan pandangan semuanya. Tanah bergetar, angin menderu, dedaunan berhamburan. Ketika debu mulai mereda, Kisagara dan Kiranu terperangah.
Di tengah kawah kecil bekas ledakan itu, Mbah Arya masih berdiri dengan napas menderu, tapi matanya menyala tajam. Sementara Kilingsir menatapnya dengan amarah bercampur heran. Kau ini manusia atau apa? Aku hanya manusia yang tahu kapan saatnya hidup dan kapan waktunya mati. Kilingsir meraung marah, tubuhnya kembali dilingkupi asap pekat. Ia bersiap melakukan serangan terakhir, tapi Ki Sagara tahu waktu mereka hampir habis. Ia menoleh ke arah perbukitan, berharap Panji dan kita pelebur jiwa segera tiba. Malam terasa berhenti berputar, menyisakan hanya satu hal yang pasti. Di tanah wingit itu hidup dan mati sedang bertarung tanpa batas. Di sisi belakang, Baseno tampak terbatu keras, membuat Ki Sagara dan Kirano serempak menoleh. Seno! Tubuh Baseno bergetar halus, wajahnya pucat, napasnya memburu. Tenaga batinnya terkuras setelah berulang kali memulihkan mereka berdua, lalu menopang kekuatan Mbah Arya saat bertarung tadi. Ki Sagara mendekat menopang bahunya. Istirahatlah dulu, biar kami yang membantu Arya. Tenagamu sudah terkuras cukup banyak, jangan dipaksakan. Tapi Sagara, setan itu, kami tahu no. Tapi kamu jangan sampai lupa kalau kalian juga memiliki teman yang akan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan. Kirano menepuk bahu Baseno. Baseno mengangguk pelan, tak mampu menyembunyikan senyumnya. Ia melepaskan kedua tangannya dari posisi mudra. Cahaya yang sempat mengalir dari tubuhnya meredup perlahan, lenyap di telan kabut. Aku percayakan padamu, Sagara, Ranu. Ucapnya lirih sebelum duduk bersandar pada batang pohon yang retak. Sementara itu Kilingsir berdiri tegak dengan tatapan congkak. Mulutnya menyeringai, menampakkan deretan gigi tajam berlumur darah. Ia menatap Mbah Arya yang kini tampak kelelahan. Nafasnya naik turun, tangannya bergetar. Manusia tetap saja manusia, lemah, dagingmu rapuh, jiwamu pun fana. Lihatlah, aku tak mati, tak hancur, tak punah, aku abadi. Mbah Arya menatapnya tanpa gentar, meskipun perlu menetes dari keningnya. Matanya tetap tajam menembus kabut hitam di hadapannya. Keabadian tanpa kebahagiaan hanya membawa kebuntuan. Hidupmu panjang tapi kosong, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan bintang pun akan padam. Ucapan itu seperti pisau yang menembus dada Kilingsir. Wajahnya berubah dari congkak menjadi tegang. Ia membeku sesaat, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu jauh di dasar ingatannya yang paling kelam. Diam! Jangan soal tahu tentang hidupku manusia. Kebahagiaanku adalah mengambil nyawa para pendekar sakti. Tapi Mbah Arya tak berhenti. Ia tahu kata-katanya barusan mengguncang sesuatu dalam diri setan itu. Kau melakukan semua ini karena kehilangan, bukan? Ada sesuatu atau seseorang yang tidak pernah bisa kau miliki. Kilingsir menggertakkan gigi, matanya membara. Tutup mulutmu, aku akan mencapik lidahmu kalau berani bicara lagi. Tapi kemarahan itu justru semakin menguak rahasia yang selama ini tersembunyi. Jadi benar semua kekuatanmu lahir dari dendam dan kesepian. Suara petir menyambar keras bersamaan dengan teriakan murka dari Kilingsir. Setan itu menerjang maju, tangannya melesat cepat, tebasan angin hitam keluar dari ujung kukunya, meluncur bagai pedang tak kasat mata. Cukup bicaramu, manusia sialan. Puluhan tebasan angin melesat ke arah Mbah Arya, namun sebelum serangan itu menghantam,
Kisagara mengangkat kedua tangannya membentuk mudra. Angin deras berhembus kencang, memecah sebagian besar serangannya itu, membuat Baharia seketika menoleh ke arah serangan itu datang. Tampak Kisagara dan Kiranu berjalan berdampingan menghampiri dirinya. Sagara, Ranu, istirahatlah dulu, kami akan menahannya. Ayo Ranu. Kiranu mengangguk. Keduanya mengambil kuda-kuda seraya merapal sebuah mantra. Telapak tangannya menggenggam tenaga dalam. Pusaran angin kecil berputar di sekitarnya. Kilingsir meraung keras kehilangan kesabarannya. Kalian bertiga para manusia bau tanah ingin bekerja sama. Kalian pikir aku takut? Biar ku percepat ajal kalian. Seketika sosoknya menghilang lalu muncul di depan mereka bertiga. Tinju hitamnya menghantam ke arah Kisagara dan Kiranu, namun dengan refleks cepat Baharia menarik kedua sahabatnya itu mundur, membuat pukulannya itu hanya menghantam tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Tanah terbelah dan menciptakan kawah kecil. Dari celah itu keluar asap hitam pekat yang berputar ke langit. Kisagara segera memusatkan tenaga ke ujung jarinya, membentuk pusaran udara yang bergemuruh. Kiranu juga mempersiapkan serangannya. Mereka berdua melancarkan serangan secara bersamaan. Pusaran angin dan gelombang tenaga dalam menghantam tubuh Kilingsir, namun setan itu hanya tertawa. Ia menangkis, menghindar dan menangkup serangan itu dengan tangan kosong. Tenaga kalian hanya embusan debu bagiku. Tubuh Kisagara terpental oleh tendangan di dadanya. Kiranu juga terhempas ke belakang setelah terkena pukulan di perutnya. Mereka berdua jatuh, terhuyung tapi masih berusaha bangkit kembali. Baharia menatap keduanya dengan rasa cemas, namun tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia segera melesat maju. Telapak tangannya bersinar merah menyala. Ajian Braja Musti. Tinju itu menghantam tubuh Kilingsir dengan ledakan keras. Cahaya merah bercampur dengan asap hitam menciptakan gelombang kejut yang membuat pepohonan di sekitar roboh. Namun ketika debu meredah, Kilingsir masih berdiri. Tubuhnya hanya bergeser sedikit, tapi salah satu tangannya hancur menjadi abu. Yang mengejutkan, dalam hitungan detik tangan itu kembali tumbuh utuh. Lihat, tidak ada luka yang bisa bertahan di tubuh abadi ini. Baharia mengatur napas. Sudah 5 kali ia melepaskan Braja Musti. Tenaganya tersisa sedikit. Namun Kilingsir tidak berhenti. Ia menangkupkan kedua tangannya. Kuku-kukunya memanjang berkilat bagai pedang hitam. Aku akan menunjukkan perbedaan antara aku dan kalian manusia tua. Sekali kibasan beberapa pohon di sekitar terbelah bersih. Kisagara, Kiranu dan Baharia menatap tak percaya. Menghindar! Teriak Kisagara, tapi belum sempat mereka bergerak. Puluhan tebasan angin hitam meluncur dari segala arah. Udara bergetar, suara desis tajam terdengar seperti bisikan maut. Namun sebelum serangan itu mengenai mereka, sebuah bayangan putih melesat dari kejauhan. Secepat kilat cakar-cakar angin itu terhenti di udara, terbelah, terpental lalu lenyap bagi buih yang terbakar cahaya. Apa yang terjadi? Kisagara keheranan. Kemana perginya serangan Kilingsir tadi? Baharia menyipitkan mata lalu menyiringai kecil. Bayangan itu berdiri di hadapan mereka. Tubuh tegap, mata menyala bagai bara putih. Aura tenaganya murni dan menenangkan. Akhirnya datang juga. Sosok itu adalah Aswan, cucu Baharia dengan ilmu macan putih Asoka yang bangkit sepenuhnya. Aura putih keperakan menyelimuti tubuhnya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Mbah, istirahat dulu, sekarang biar aku yang meneruskan.
Kisagara dan Kirano menatap Aswan dengan takjub. Arya, apa yang kau ajarkan pada cucumu itu? Aku tidak mengajarkannya, tapi takdir yang menuntun. Meski bingung dengan jawaban itu, Kisagara dan Kirano tidak lagi bertanya, hanya bisa menatap takjub melihat Aswan. Mata mereka membulat, tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Tubuh Aswan kini diselimuti cahaya putih keperakan yang berpendar seperti api yang hidup. Cakar-cakar di tangan dan kakinya berkilat tajam. Matanya menyala kuning menembus gelap malam. Suara dengusan halus keluar dari dadanya setiap kali ia menarik napas, mengingatkan pada raungan macan putih yang sedang mengamati mangsanya. Kilingsir yang berdiri di hadapan Aswan sempat tertegun. Setan alam kubur itu tak menduga pemuda yang sebelumnya memutuskan tangannya kini justru memancarkan kekuatan sebesar ini. Hawa yang terpancar dari tubuh Aswan begitu kuat, membuat kabut hitam di sekitar perlahan menipis tersapu energi putih dari tubuhnya. Kau lagi bocah kuning. Wajah Kilingsir memerah. Raungannya menggema membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Saat itu juga Panji dan Suko. Mereka tiba berlari dari arah barat bersama sisa tenaga mereka. Wajah Panji pucat tapi matanya mantap. Panji, cepat lakukan. Aku yang akan menahan setan ini. Panji yang masih terengah seketika menarik napas dan mengacungkan jari jempolnya. Ia segera duduk bersila di tanah. Ia mengeluarkan kitab pelebur jiwa dari sabuk kainnya, membuka lembaran usang yang sudah lama tidak digunakan. Di hadapannya simbol-simbol kuno terpampang dengan mantra bertuliskan aksara Jawa. Untungnya Panji sejak kecil memang sudah mempelajari setiap huruf aksara Jawa dari Santi. Jadi tidak sulit baginya untuk merapal amalan yang tertulis di kitab tersebut. Kilingsir yang melihat hal itu segera sadar kitab itu tidak boleh dibiarkan dibuka. Ia meraung marah dan langsung melesat ke arah Panji. Tapi sebelum sempat mendekat, Aswan sudah menyambutnya dengan serangan cepat. Bayangan hitam dan putih beradu di udara, menciptakan ledakan kecil setiap kali cakar mereka bertemu. Setiap benturan menghasilkan percikan cahaya. Angin berdesing, daun-daun berterbangan. Tanah terangkat membentuk pusaran kecil. Kilingsir menyerang dari segala arah, namun Aswan selalu mampu menangkisnya. Tubuhnya bergerak ringan dan cepat, seolah gravitasi tak lagi mengikatnya. Menjijikan, ilmu putih macam apa ini? Namun tiba-tiba Kilingsir berhenti menyerang dan berdiri diam. Aswan tidak menyadari jebakan itu. Saat ia melompat dan cakarnya menembus dada Kilingsir, setan itu justru menyeringai. Tangan Kilingsir segera mencengkeram kuat pergelangan Aswan yang menembus dadanya. Kau terlalu mudah ditebak, bocah. Tinju hitamnya menghantam wajah Aswan dengan kekuatan mengerikan. Tubuh Aswan terpental jauh, menghantam 3 pohon besar hingga patah berderak. Darah keluar dari mulutnya, tapi ia masih sadar. Sementara itu luka di dada Kilingsir perlahan menutup daging dan tulangnya kembali menyatu, seolah tidak pernah terluka. Aswan! Kisagara panik. Kilingsir tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berbalik melesat cepat menuju Panji yang masih memusatkan pikiran pada ajian pelebur jiwa. Suko dan Kisagara mencoba menghalanginya, tapi serangan setan alam kubur terlalu cepat. Cakar hitamnya memecah udara, menebas ke arah Panji yang masih bersila di tanah. Panji! Suko berteriak keras. Kirano yang melihat itu langsung berlari sekuat tenaga. Tubuhnya melesat di antara reruntuhan pohon, menebus kabut tebal. Dalam sepersekian detik ia sudah tiba di hadapan Panji, membuka tangan dan melindunginya dengan tubuhnya. Suara robekan udara terdengar tajam, tapi anehnya tidak ada darah yang keluar.
Kiranu masih tegak. Matanya terbelalak bingung ketika ia menoleh. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh Kilingsir terhuyung mundur. Matanya menatap dadanya sendiri, seolah ada sesuatu yang menancap di dadanya dan mendorong dengan kuat. Kilingsir merintih, tapi bukan karena kesakitan, lebih karena keterkejutan. Apa ini? Mbah Arya yang berdiri tak jauh menajamkan mata batinnya. Samar di antara kabut, ia melihat sosok samar memegang sebuah pedang perak. Sena. Kisagara menoleh ke arahnya. Ada apa, Arya? Apa yang terjadi dengan setan itu? Coba kau tajamkan mata batinmu. Saat itu juga Kisagara segera menajamkan mata batinnya. Tampak samar tubuh Mahendra dengan pedang di tangannya mendorong tubuh Kilingsir. Hal tersebut membuat Kisagara terkejut. Bagaimana Mahendra bisa berada di sini? Seharusnya anak itu sedang berbaring tidak sadarkan diri. Dan kenapa wujudnya tampak samar seperti hanya sukmanya saja?